Biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah filsuf bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Ia lahir di Tus, Khurasan, Iran pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah, dan ia meninggal dunia di wilayah yang sama pada 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah pada usia 52 sampai 53 tahun. Dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat, beliau memiliki gelar Al-Ghazali At-Tusi karena lahir di Ghazala, Bandar Tus, dan ayahnya bekerja sebagai pemintal bulu kambing. Sementara itu, gelar Asy-Syafi'i melambangkan bahwa beliau bermazhab Syafi'i. Al-Ghazali berasal dari keluarga miskin. Sang ayah menginginkannya untuk menjadi seorang muslim yang alim dan soleh. Berkat ketekunan dan kekuatan daya ingat dan kebijakannya dan berhujah, beliau berhasil menjadi salah satu ahli filsafat Islam terkemuka di bumi ini. Beliau bahkan pernah menjabat sebagai naib konselor di Madrasah Nizamiyah yang merupakan pusat pengajian tinggi di Baghdad. Karya-karya Al-Ghazali. 1. Maqasid al-Falasifah, yaitu tujuan-tujuan para filosof, sebagai karangan pertama dan berisi masalah-masalah filsafat. 2. Tahafud al-Falasifah, yaitu kekacauan pikiran para filosof. Buku ini dikarang pada saat jiwanya dilanda keraguan-keraguan di Baghdad. Al-Ghazali mengecam filsafat dan para filosof dengan keras. 3. Miyar al-Ilm, yaitu kriteria ilmu-ilmu. 4. Ilya Ulum al-Din, yaitu kehidupan kembali ilmu-ilmu agama. Buku ini merupakan karya yang terbesar dalam karyanya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Tus yang berisi panduan antara fikih, tasawuf, dan filsafat. 5. Al-Munqiz min al-Dalal, yaitu penyelamat dari kesesatan. Buku ini merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan. 6. Al-Ma'rif al-Aqliyah, yaitu pengetahuan yang rasional. 7. Misikat al-Anwar, yaitu lampu yang bersinar banyak. Buku ini berisi pembahasan tentang akhlak tasawuf. 8. Minhaj al-Abidin, yaitu jalan mengabdikan diri kepada Tuhan. 9. Al-Istishad fi al-I'tiqad, yaitu modernisasi dalam akidah. 10. Ayyuha al-Walad, yaitu wahai anak. 11. Al-Mustasfa, yaitu yang terpilih. 12. Ijam al-Awama Ilm, al-Kalam. 13. Mizan al-Amal, yaitu pertimbangan amal. Selanjutnya adalah filsafat Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah sosok pemikir dan ulama yang memiliki kontribusi besar di panggung peradaban Islam. Namun, tidak sedikit pula orang-orang dengan berbagai karyanya yang mendiskreditkan tokoh besar ini. Akibatnya, Al-Ghazali ditempatkan sebagai sosok yang kontroversi dengan para filosof. Bahkan, Al-Ghazali dituding sebagai orang yang mengharamkan filsafat. Berdasarkan hal itu, tidak sedikit orang menanamkan kebencian terhadap Al-Ghazali dan pemikiran-pemikirannya. Menyikapi fenomena tersebut, tentunya perlu ada upaya penjernihan dan kajian yang mendalam tentang filsafat dalam pandangan Al-Ghazali yang sesungguhnya, sehingga kajian tidak membingungkan para pembaca dalam memahami sosok Al-Ghazali ini. Setelah melakukan penggambaran intelektual berupa analisis dan koreksi terhadap sejumlah filosof-filosof besar, akhirnya Al-Ghazali mengklasifikasikan para filosof menjadi 3 golongan, yaitu
filosof materialis atau Dahriyun. Mereka adalah para filosof yang menyangkal adanya Tuhan. Sementara itu, kosmos ini ada dengan sendirinya, seperti Empedokles pada tahun 490 sampai 430 sebelum Masehi dan Demokritus pada tahun 460 hingga 360 sebelum Masehi. Selanjutnya ada filosof naturalis. Mereka adalah para filosof yang melaksanakan berbagai penelitian di alam ini. Melalui penyelidikan tersebut, mereka cukup banyak menyaksikan keajaiban-keajaiban yang memaksa mereka untuk mengakui adanya Maha Pencipta di alam ini. Walaupun begitu, mereka tetap mengingkari Allah dan Rasul-Nya dan hari berbangkit. Mereka tidak mengenal pahala dan dosa, sebab mereka hanya memuaskan nafsu seperti hewan. Selanjutnya ada filosof ketuhanan, Ilahiyun. Mereka adalah filosof Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Aristoteles telah menyanggah pemikiran filosof sebelumnya yaitu materialis dan naturalis. Namun, ia sendiri tidak dapat membebaskan diri dari sisa-sisa kekafiran dan keheredoksian. Oleh karena itu, ia sendiri termasuk orang kafir dan begitu juga Al-Farabi dan Ibnu Sina yang menyebarluaskan pemikiran ini di dunia Islam. Menurut Al-Ghazali, ada 20 masalah ihwal ketuhanan yang menjadi titik kesalahan para filosof. Sehingga Al-Ghazali memberikan komentar terhadap 20 masalah itu sebagaimana di dalam gambar berikut. 3 dari 20 masalah di atas, menurut Al-Ghazali membuat filosof menjadi kafir, yaitu terdapat pada nomor 1, yakni kepercayaan tentang qadimnya alam dan kezaliannya. Selanjutnya ada di nomor 13, yakni Allah tidak mengetahui juz'iyat atau hanya mengetahui yang besar-besar saja. Dan yang terakhir ada di nomor 20, yakni pengingkaran kebangkitan jasmani atau tubuh di hari akhirat. Selanjutnya adalah pemikiran-pemikiran Al-Ghazali. Pertama ada filsafat ketuhanan. Al-Ghazali memandang hal metafisika atau ketuhanan dengan memberikan reaksi keras terhadap Neoplatonisme Islam. Menurutnya banyak kesalahan para filosof karena mereka tidak teliti dalam lapangan logika dan matematika. Untuk itu, Al-Ghazali mengecam langsung 2 tokoh Neoplatonisme Muslim, yakni Al-Farabi dan Ibnu Sina, dan secara tidak langsung terhadap Aristoteles, guru mereka. Menurut Al-Ghazali, dalam bukunya Tahafut Al-Falasafah, para pemikir bebas tersebut ingin meninggalkan keyakinan-keyakinan Islam dan mengabaikan dasar-dasar pemujaan ritual dengan menganggap sebagai sesuatu yang tidak berguna bagi pencapaian intelektual mereka. Selanjutnya adalah tasawuf Al-Ghazali. Al-Ghazali dikenal sebagai seorang yang haus akan segala ilmu pengetahuan. Ia berusaha sekeras mungkin agar dapat mencapai sesuatu keyakinan dan mengetahui hakikat segala sesuatu, sehingga ia bersikap kritis dan kadang ia tidak percaya terhadap adanya kebenaran semua atau aksioma atau semangat mendasar. Namun, pada kedua pengetahuan ini pun ia akhirnya tidak percaya. Namun ada yang unik dari Al-Ghazali, karena tasawuf Al-Ghazali berbeda dengan tasawuf yang berkembang pada waktu itu. Bahkan waktu itu tasawuf mendapat reaksi dan kemarahan dari aliran Islam Sunni, sehingga tasawuf memiliki citra yang negatif dan dirasakan kering dari spirit Islam. Ketika itu, Al-Ghazali memasuki kehidupan tasawuf, tetapi ia tidak melibatkan diri dalam aliran tasawuf inkarnasi atau tasawuf panteisme, dan buku-buku yang dikarangnya juga tidak pula keluar dari jalan sunnah Islam yang benar. Selanjutnya adalah filsafat etika atau akhlak menurut Al-Ghazali. Menurut Yunarsil Ali, filsafat akhlak menurut Al-Ghazali amat erat kaitannya dengan filsafat ketuhanannya, sebab tujuan dari butiran nilai akhlak yang dikemukakan tidak lain adalah sebagai sarana untuk mencapai ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti membuka hijab-hijab yang membatasi diri manusia dengan Tuhannya. Al-Ghazali menta'arifkan akhlak itu dengan sifat yang tertanam di dalam jiwa di mana timbul perbuatan dan tindak tanduk dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Jadi, akhlak adalah milik jiwa yang menjadi sifat seorang manusia, yang dengan sifat itu secara gampang ia dapat berbuat.
Yang terakhir adalah pengaruh pemikiran Al-Ghazali. Bagaimanapun, karya Al-Ghazali ini berpengaruh besar bagi para ilmuwan dan filosof lain, termasuk di dataran Eropa seperti Cara de Vaux yang menerjemahkan buku Tahafut al-Falasifah, De Boer dan Asin Palakois yang masing-masing menerjemahkan bagian Tahafut al-Falasifah, H. Bauer yang menerjemahkan Qawaid al-Qaid dalam bukunya Di Dogmatik Al-Ghazalis. Selanjutnya ada Barbier de Minard yang menerjemahkan Al-Munkitsu min Ada-Adalal. Selanjutnya ada W.H.T. Kraidener London yang menerjemahkan buku Miskat Al-Anwar. Yang terakhir ada B. McDonald yang menerjemahkan beberapa pasal dari Ilyah Ulum al-Din. Kitab Ilyah Ulumuddin merupakan kitab yang menjelaskan metode dan sarana bagi tasawuf Sunni. Banyak sufi berpegang secara esensial terhadap kitab itu. Mereka telah mengkajinya dan banyak menemui kepuasan sehingga menemukan benteng yang kuat. Dengan begitu, Al-Ghazali telah mencapai hakikat agama yang belum pernah ditemukan oleh orang-orang sebelumnya dan mengembalikan kepada ajaran agama serta nilai-nilai sebelumnya yang utuh. Bagi Al-Ghazali, jalan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui hati. Dari sinilah ia juga telah membuka pintu Islam seluas-luasnya untuk tasawuf Sunni. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.